Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, saudara, atau bahkan pacar kalian, supaya kalian itu bisa membangun gaya hidup minimalis ini bersama-sama. Dan juga jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe Anda telah mendukung saya, Anda telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. Hari ini teman-teman, saya akan membagikan beberapa tips mengenai 10 ciri orang yang memilih untuk menjadi seorang gaya hidup minimalis atau orang yang sederhana. Jadi teman-teman, di tengah-tengah kerumunan dunia ini, kita perlu membedakan setiap orang yang menjalani gaya hidup minimalis dan gaya hidup maksimal. Jadi kita perlu hidup sederhana guna untuk memenuhi kebutuhan kita dan kita bisa bebas secara finansial dan juga bebas hutang. Jadi teman-teman, hari ini akan saya bagikan 10 ciri atau 10 tanda orang tersebut sedang melakukan atau menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Ciri yang pertama yaitu memilih kualitas dibandingkan harga. Jadi seorang pelaku gaya hidup minimalis atau seorang yang menjadi hidup sederhana, dia akan lebih mengutamakan kualitas barang tersebut dibandingkan harganya. Jadi mereka itu rela membeli satu produk dengan harga yang mahal, yang penting masa pakai atau kualitas barang tersebut bisa menjamin dalam jangka waktu yang lama. Jadi intinya mereka itu lebih mengutamakan kualitas barang dibandingkan berapa harga yang harus mereka korbankan untuk barang tersebut. Itulah kenapa mereka itu lebih fokus pada hal-hal yang bisa bertahan lama dan hal-hal yang memang bisa kita pakai secara rutin dan tidak mudah rusak, sehingga kita tidak harus menggantinya setiap kali rusak. Jadi mereka memiliki prinsip bahwa lebih baik satu produk dengan harga yang tinggi tapi bisa dipakai berulang-ulang daripada banyak produk tapi hanya dipakai dalam waktu yang singkat dan harus diganti dan ganti lagi. Jadi teman-teman, mereka itu lebih mengutamakan kualitas ya, bukan harga. Jadi mereka yang paling mereka pahami tentang barang tersebut kira-kira bisa berguna dalam jangka waktu berapa lama. Jadi kualitas bukan harga. Dan ciri yang kedua dari orang yang menjalani gaya hidup sederhana atau hidup minimalis ini adalah merelakan atau melepaskan hal-hal yang tidak memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jadi teman-teman semua, kita perlu membedakan segala sesuatu yang kita punya ini bisa memberi kebahagiaan atau tidak dalam hidup kita. Jadi teman-teman, pertama kita itu harus benar-benar memahami barang-barang yang kita punya, memahami segala sesuatu yang kita miliki, kemudian kita bisa klarifikasi hal mana yang bisa kita pakai, hal mana yang memang memberikan kebahagiaan, memang memberikan manfaat bagi kita. Jadi barang-barang yang tidak memberikan manfaat bagi kita, lebih baik kita singkirkan atau kita jauhi dari hadapan kita, sehingga waktu kita itu tidak terbuang-buang untuk memikirkan hal tersebut dan tenaga kita juga tidak terbuang-buang untuk membereskan atau memperhatikan barang-barang tersebut. Jadi kita perlu juga meminimalkan pikiran, meminimalkan keadaan sehingga kita itu sehat secara lahir dan juga batin. Dan ciri yang ketiga tentang bagi orang yang sedang mengadopsi gaya hidup minimalis atau menjalankan gaya hidup sederhana ini adalah mempertahankan kehidupan. Jadi ini sama dengan yang tadi yang pertama ya, di sini bahwa kita sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis kita perlu mempertahankan
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, segala sesuatu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jadi sebelum terpenuhinya sebuah kebutuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah membuang-buang waktu ataupun membuang-buang uang untuk membeli segala sesuatu yang bersifatnya hanya keinginan atau hanya karena tertarik atau bahkan hanya karena tidak mau ketinggalan. Jadi kita perlu, teman-teman, kita perlu memahami dalam hidup kita bahwa apa saja hal yang saya butuhkan dan apa saja hal yang memang harus saya prioritaskan. Itulah kenapa gaya hidup minimalis ini sangat membantu kita dalam kesehatan finansial, dalam bebas dari hutang, dan juga kesehatan mindset kita. Dan ciri yang keempat dari orang yang memilih gaya hidup minimalis atau hidup sederhana ini adalah menghargai waktu. Jadi bagi orang-orang yang melakukan gaya hidup minimalis atau sebagai pelaku gaya hidup minimalis ini, mereka sangat menghargai waktu mereka dalam sehari. Jadi mereka itu benar-benar mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, karena bagi mereka waktu tidak dapat diulang dan waktu itu adalah uang. Jadi mereka itu benar-benar mempergunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Jadi karena hari ini kita perlu melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita, manfaat bagi hidup kita, dan juga manfaat bagi banyak orang, sehingga waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. Itulah kenapa seorang pelaku gaya hidup minimalis dia sangat menghargai waktu dan juga mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi teman-teman, kita perlu memahami bahwa waktu itu tidak bisa diulang ya. Waktu itu bisa mengulang, tapi tidak bisa diulang. Jadi kita perlu menghargai, karena kita juga perlu menyadari bahwa hidup kita ini. Dan ciri yang kelima dari orang yang sedang memilih gaya hidup minimalis atau gaya hidup sederhana ini adalah mereka itu selalu berusaha untuk mengerti dan memahami dalam segala situasi. Jadi teman-teman semua, ini adalah suatu pekerjaan yang berat, tapi kita harus belajar bahwa gaya hidup minimalis ini menekankan kita juga untuk bersifat lebih positif, sehingga pikiran kita itu lebih bisa tenang dan tentunya kita akan hidup dengan damai. Jadi teman-teman semua, kita perlu memahami ini, bahwa kita perlu mengerti dengan keadaan kita perlu mengerti juga dengan keadaan orang lain. Kita perlu memahami situasi kita dan juga situasi orang lain. Kita perlu mengerti pendapat kita dan juga pendapat orang lain berbeda. Jadi kita perlu menghargai bahwa ketika kita sedang berada dalam satu pertemuan, kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain, memahami pendapat orang lain, memahami kekurangan orang lain, memahami kesalahan orang lain. Demikian juga hal itu kita lakukan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita perlu memahami kekurangan diri kita, atau bahkan jika kita ini sudah berkeluarga, kita perlu memahami kekurangan pasangan kita, menghargai pekerjaan pasangan kita, mengerti bahwa apa yang diusahakan suami kita itu harus selalu kita hargai. Jadi itulah kenapa kita perlu lebih dewasa dalam melakukan gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa gaya hidup minimalis ini akan sangat membantu kita, bukan hanya sekedar tentang finansial, tapi juga tentang pola pikir, menyederhanakan pola pikir, dan juga menyederhanakan segala sesuatu yang mungkin selama ini berlebihan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa menjadi orang yang lebih sederhana dalam keuangan, sederhana dalam penampilan, sederhana dalam perkataan, sederhana dalam tindakan. Semuanya dapat kita ubah secara perlahan, sehingga kita bisa menjadi seorang yang benar-benar hidup sederhana. Dan ciri yang keenam tentang seorang yang sedang menjalani gaya hidup minimalis atau memilih untuk hidup sederhana ini adalah mereka tidak terikat secara materialisme. Jadi teman-teman, gaya hidup minimalis ini bukan tentang harta ya, tapi tentang bagaimana kita itu hidup sederhana dan juga hidup perlu kita menikmati kehidupan kita dengan menyederhanakan segala sesuatu yang kita miliki. Karena bayangkan teman-teman, jika kita hidup di atas standar kita memilih untuk meniru gaya orang lain, kita akan mengorbankan begitu banyak sekali tenaga, waktu, dan juga uang untuk mengejar orang tersebut. Padahal orang itu ada di atas kita dan kita akan merasa lelah
kita akan merasa jenuh, kita akan merasa capek dalam perjuangan, dalam usaha kita untuk menjadi copy paste-nya orang lain. Jadi kita benar-benar harus menjadi uh, diri kita sendiri, teman-teman. Perlu kita pahami bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita juga tidak harus menjalani gaya hidup minimalis ini dengan memprioritaskan harta. Jadi seorang pelaku gaya hidup minimalis mereka tidak berfokus pada harta ya, atau pada materialisme, karena mereka itu fokus bahwa makanan terpenuhi, tinggal di rumah yang sederhana, yang penting nyaman, dihuni tidak harus tinggal di rumah mewah, punya kendaraan yang harganya di bawah standar juga tidak menjadi masalah, yang penting bisa meringankan perjalanan dan bisa mempercepat tujuan. Jadi itulah kenapa kita seorang pelaku hidup minimalis ini, hidup kita bukan hanya tentang materialisme. Kita itu lebih mengerti, lebih bijak, lebih memahami bahwa barang yang saya punya ini harus saya fungsikan dengan baik dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tidak harus yang mewah, tidak harus kaya raya, tidak harus rumah yang berlantai-lantai, tetapi hidup sederhana dalam segala hal. Rumah sederhana tidak menjamin kita itu susah. Rumah yang mewah juga tidak menjamin bahwa dia itu bebas hutang. Jadi teman-teman, kita perlu memahami bahwa situasi dan kondisi keuangan kita itu berbeda-beda. Itulah kenapa kita harus menjalani gaya hidup ini selayaknya diri kita sendiri, jangan meniru gaya hidup orang lain. Dan ciri yang ketujuh tentang seorang yang sedang menjalani gaya hidup minimalis atau memilih hidup sederhana ini adalah jujur dan rendah hati. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa dalam hidup ini kita perlu jujur dan juga rendah hati terhadap semua orang. Jadi teman-teman, hidup ini bukan drama. Hidup ini harus kita jalani sewajarnya, seadanya, sejujurnya. Apa yang kita lihat itu yang kita ceritakan, itu yang kita katakan, jangan kita menambahi atau mengurangi. Jadi teman-teman semua perlu kita sadari bahwa kita menjalani gaya hidup minimalis ini juga dengan kita harus rendah hati dan jujur terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, saudara dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua kita perlu jujur. Misalkan ya teman-teman, teman-teman kita ini tidak memiliki mobil misalkan, tapi ketika kita sedang melihat tetangga kita itu punya mobil yang baru yang misalkan, terus kita sedang bertemu dengan orang lain, kita agak bahwa kita juga memiliki mobil dengan harga yang sama dengan teman sebelah, itu kita sedang menipu diri kita sedang menipu publik. Kemudian karena saking malunya kita tidak memiliki barang tersebut, kita berusaha untuk meminjam atau bahkan kredit mobil tersebut, sehingga hidup kita itu akan selalu terlilit dengan belenggu utang. Jadi teman-teman, kita itu perlu jujur, perlu rendah hati dalam menjalani hidup ini. Jika punya, katakan punya, jika tidak, katakan tidak. Jika memang harus menutupi gengsi hanya karena ingin hanya karena ingin menjadi seorang yang sama dengan orang lain, kita berusaha menipu orang lain, berusaha menipu diri sendiri dan mengakui bahwa kita memiliki segala sesuatu, itu kita sedang menipu, kita sedang berusaha untuk menjadi copy paste-nya orang. Jadi teman-teman, kita perlu hidup di bawah level kita sendiri. Dan ciri yang ke-8 tentang seorang yang sedang memilih gaya hidup minimalis atau hidup sederhana ini adalah mereka itu ahli dalam bidang mengatur keuangan. Jadi teman-teman, kita pahami bahwa seorang yang sedang melakukan gaya hidup minimalis itu mereka sudah memahami tentang bagaimana cara mengelola dan mengatur uang, bagaimana cara mengatur keluar masuk uang mereka, dan bagaimana cara membuat budgeting dalam bulanan. Jadi mereka itu sudah memahami hal itu. Jadi itulah kenapa ketika mereka sedang menjalani gaya hidup minimalis ini, mereka itu membedakan hal-hal yang mereka butuhkan dan hal-hal yang mereka inginkan. Jadi inilah kenapa alasannya seorang minimalis itu mereka itu memang sudah ahli di bidang keuangan. Karena gaya hidup minimalis ini juga memang bukan tentang materialisme, tapi dalam hidup ini teman-teman, siapa yang tidak butuh uang? Segala sesuatu itu butuh uang kan. Jadi perlu juga kita bijak dalam mengatur keuangan, kita lebih pandai dalam mengatur pengeluaran, dan juga kita juga lebih pandai dalam menghemat tentunya, sehingga kita itu bisa hidup bebas dan juga rumah tangga kita akan selalu bahagia karena
rumah tangga kita bisa hancur, apalagi soal perekonomian keluarga. Jadi itu perlu kita pahami dan juga perlu kita bedakan bahwa hal apa saja yang bisa merusak hidup kita itu perlu kita singkirkan. Jadi dengan kita pandai mengatur uang, penghasilan suami itu akan sayang sama kita dan tentunya semua itu untuk kebaikan kita dan anak-anak. Ciri yang ke-9 dari seorang yang memiliki gaya hidup sederhana ini adalah berusaha untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis yang sukses. Jadi teman-teman, ketika kita menjalani gaya hidup sederhana ini, kita juga perlu belajar, kita juga perlu memperdalam pengalaman dan ilmu kita tentang bagaimana cara kita menjadi seorang minimalis. Karena dengan gaya hidup minimalis ini kita lebih memahami apa itu arti dari hidup sederhana. Kita perlu menyederhanakan hidup, perlu menyederhanakan pikiran, perlu menyederhanakan segala sesuatu yang kita miliki dan juga perlu mengurangi segala sesuatu yang mungkin selama ini menjadi penghambat hidup kita. Kita perlu menyingkirkan hal-hal tersebut, yaitu dengan kita selalu belajar untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis yang sukses. Jadi teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar karena hidup ini untuk belajar, dan belajar ini bukan hanya tentang anak-anak atau orang-orang yang sedang berada di bangku sekolah ya. Belajar ini untuk siapapun, dan belajar ini harus sampai mati sekalipun kita masih bisa belajar ya. Kita bisa belajar ketika kita dalam keadaan sakit pun kita masih bisa belajar, kecuali kalau kita itu sudah dipanggil sama Tuhan, apa yang mau kita bilang, sedangkan itu adalah takdir ya, itulah berakhir sudah waktu kita untuk belajar. Jadi selagi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa duduk dengan santai, pergunakan waktu itu untuk terus belajar, mengkaji pikiran kita, mengkaji otak kita untuk kita itu menjadi seorang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi orang lain, terutama bagi diri kita sendiri. Dan ciri yang terakhir tentang seorang yang sedang menjalani gaya hidup sederhana ini adalah mereka selalu pandai bersyukur. Jadi teman-teman, seorang pelaku gaya hidup minimalis ini mereka selalu bersyukur. Dan mereka itu selalu bersyukur karena mereka itu merasa bahwa hidup mereka itu cukup. Hidup mereka itu cukup atau bahkan lebih. Mereka tidak merasa kekurangan. Itulah kenapa mereka itu bersyukur dengan segala sesuatu yang telah mereka capai, mereka lewati dalam satu bulan, dalam beberapa hari terakhir, atau bahkan satu tahunan ini. Jadi karena pertama mereka bisa bersyukur, karena yang pertama mungkin mereka bisa mencapai target mereka karena dengan menghemat atau menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Yang kedua bisa jadi karena kesehatan finansial mereka bisa diatur. Yang ketiga bisa jadi karena rumah tangga mereka semakin harmonis karena mereka bisa mengatur keuangan mereka yang baik. Terus mungkin juga bahwa mereka itu akan selalu bersyukur karena mereka itu menghemat dan bisa mengatur uang, dan juga mereka bisa membeli makanan atau apa yang memberikan kesehatan bagi tubuh mereka, sehingga mereka bersyukur atas tubuh yang sehat, bersyukur atas nafas yang Tuhan beri. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, kita tidak bisa menjadi seorang yang berfungsi bermanfaat, kita tidak akan pernah menemukan rasa syukur dalam diri kita. Tapi nanti saya akan membuat videonya saja, satu video tentang bagaimana kita harus bersyukur. Nanti akan saya buatkan videonya, tunggu ya, nanti akan saya buatkan. Teman-teman jangan lupa di like ya, komen dan subscribe. Well, itulah dia teman-teman semua 10 ciri orang yang sedang menjalani atau memilih gaya hidup sederhana. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman silahkan subscribe dan meninggalkan komentar-komentar terbaik, karena di sini saya akan selalu membuat konten-konten seputar gaya hidup minimalis yang bisa membangun dan juga yang bisa membuat teman-teman itu bangkit dari keterpurukan atau mungkin masalah atau beban karena terlalu banyak barang. Tunggu video-video saya berikutnya ya teman-teman semua. Nanti ke depannya saya akan membuat video-video yang lebih menarik yang bisa membantu teman-teman keluar dari masalah teman-teman semua. Oke teman-teman, see you.